Amin. Yang saya hormati Mang Yatno sebagai host, juga Mang Ki Hasan dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam pengajian di Zoom meeting haji tentang kita syifa. Sekarang kita masih di bab 2 tentang kesempurnaan mulianya Nabi Muhammad SAW dari sisi khalaqan wa khuluqan. Nah, sekarang masih berkaitan dengan khalaqannya, dengan penciptaannya, bawaannya. Pembawaannya adalah dari sisi penciptaan. Yang sekarang pasalnya pasal tentang fasohah. Fasohah tulisan sama balaghatul qaul masih berkaitan dalam pasal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Wala khaira ya. La khaira fi subati man la yaralaka ma taralahu. Udah itu ya. Malaka mur'un arafa qadrahu udah. Wa mutasyaru utamanu sudah. Rahimallahu abdan qala khair wa qadima. Asakata pasal 5. Itu ya. Ini masih menerangkan tentang fasahahnya Rasulullah SAW sama balagonya Nabi Muhammad SAW. Rahimallahu, Allah merahmati abdan kepada seorang hamba qala yang berkata sama khairon kepada kebaikan. Ya Allah akan merahmati, akan menyayangi hamba yang berkata dengan kebaikan. Berkata hal yang berkaitan dengan kebaikan. Pak Godima, maka dia akan beruntung. Orang yang berkata baik itu mendapatkan kasih sayang Allah, Pak Godima, maka orang itu beruntung. Awasakata, orang itu nggak berbicara, hanya diam saja. Pas salimah, maka dia selamat. Wa qolihi, dan perkataan Nabi SAW, aslim taslam. Asli masuk Islam lah. Taslam pasti kalian akan, bagi kamu akan selamat. Aslim masuk Islam lah. Taslam pasti kalian selamat. Wa aslim, dan masuk Islam lah. Yu'tikallahu ajroka marotain. Allah akan memberikan kepada engkau pahala engkau 2 kali. Yaitu pahala masuk Islamnya dan juga pahala dosa-dosa dia itu dihilangkan, dihapuskan. Luar biasa nih, orang yang masuk Islam itu besar pahalanya, 2 pahalanya. Kenapa besar pahalanya? Karena energinya itu besar untuk merubah dirinya dari kafir ke Islam, tidak mudah. Bahkan risikonya besar, ada yang bisa nyawa, itu bisa kehidupannya itu sengsara, itu kan. Karena orang-orang sekitarnya pasti akan menjauh. Kita lihat, kita saksikan para mu'alaf awal mereka masuk Islam itu luar biasa ya. Ada yang diusir, ada yang dipukulin, bahkan mau dibunuh gitu. Sehingga wajar orang muslim itu dapat 2 pahala. Ada orang berkata enak aja ya, orang kafir masuk Islam kok gede pahalanya gitu. Kita yang dulu masuk Islam kok sedikit. Ya kamu mah sejak lahir ya, tidak tantangan, tapi mereka orang kafir masuk Islam tangannya besar sekali. Apalagi kalau mereka itu memiliki jamaah banyak gitu. Itu kan bisa dikerjakan sama jamaahnya. Jadi wajar Allah memberikan pahala 2 kali lipat. Karena memang energi untuk merubah itu sangat besar. Tidak gampang gitu. Wa inna ahabakum ilayya, dan sungguhnya paling dicintai kalian ilayya kepadaku, wa aqrabakum, dan paling dekatnya kalian mini daripadaku, majalisa tempat duduknya yaumul qiyamah, pada kiamah,
ahasinukum ialah paling baik kalian, baik bagi kalian akhlakon, akhlaknya. Nah ini apa namanya ucapan Nabi yang indah gitu, yang balik. Ya. Wa inna abakum, sesungguhnya paling dicintainya kalian ilaya kepada aku wa akrobakum mini dan paling dekatnya kalian mini daripada aku majalisa tempat duduknya yaumul qiyamah pada kiamat ahasinukum ialah paling baiknya kalian apanya akhlakon akhlaknya. Nah, ini kan akhlakon itu tamyiz ya. Majalisa juga tamyiz juga. Nah ini kalau dari sisi nahwu luar biasa ya. Atau dari sisi balaghahnya luar biasa. Al-muwatta'una aknapan. Yang melangkah. Mereka aknapan memberi pertolongan. Alladzina yapuna yang mereka itu jinak wa afuna dan bisa dijinakan. Artinya orang-orang yang mahasina akhlakon itu ahsinukum akhlakon itu atau mahasina akhlakon itu paling baik. Akhlaknya itu yaitu orang-orang yang dia melakukan melangkah ya, melangkah dalam langkah kehidupannya itu aknapan itu dalam rangka memberikan pertolongan. Baik pertolongan itu secara apa ekonomi, pertolongan secara agama gitu, menasehati gitu, atau mendakwahi gitu, macam-macam atau memberi jalan keluar, nah, ya memberikan saran. Nah, itu langkahnya itu begitu. Langkahnya itu selalu memberikan pertolongan atau menunjukkan yang baik gitu. Jadi tidak hanya dari sisi materi, tapi juga dari sisi yang lain ya, dalam hal kebutuhan juga. Alladzina ya'lafuna yang mereka ini orang-orang yang muwattauna ya'lafuna mereka itu jinak hatinya, ya lembut ya. Apa berempati lah ya, berempati. Wa ya'lafuna dan bisa dijinakan. Artinya ya hati mereka itu lunak lah gitu ya. Layin. Nanti Rasulullah SAW kan Fabi rahmat min Allah lintalahum. Dan sebarang Allah lintalah engkau itu lintalakum. Lunak kepada apa mereka para sahabat. Nah, ini juga begini juga mereka ya lapuna wa yurafuna. Mereka jinak hatinya. Wa qalihi dan perkataan Nabi sallallahu la'allahu kana yatakallamu bima la yu'nihi. Lalahu barangkali kana yatakallamu keadaan Rasulullah SAW yatakallamu itu berkata-kata bima la yu'nihi dengan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Wa yabkhulu bima la yughnihi dan bakhil dengan apa-apa yang tidak dibutuhkannya. Nah, ini bukan kepada ini kepada orang-orang yang kurang baik ya. Artinya dia berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dia kikir kepada sesuatu yang dia nggak butuh. Wa qalihi dan perkataan Nabi juga SAW, dzul wajhain. Orang memiliki dua wajah. La yakunu 'indallahi wajihan. Maka dia nanti tidak akan mendapatkan di sisi Allah tidak memiliki wajah. Orang yang memiliki dua wajah, nah di akhirat dia di sisi Allah tidak akan memiliki wajah. Wa nahihi dan melarangnya Nabi an qilin wa qal. Daripada ngomong-ngomong yang apuguh ya. Ngerumpi lah ya. Qol dan qil. Qol dan qil tuh. Pakai bahasa ringkas qol, qil dan qol, ngerumpi. Wakas suatu soal dan orang Nabi daripada membanyakan bertanya. Wa itu atilman dan menyiapkan harta. Waman in wahad wa uquqil ummahat.
Nah, wahat nih lupa saya ini. Wa mana'il wahat wa umahat dan menyakiti ibu-ibunya. Wa wa'dil banat dan yang mengubur anak-anak perempuan. Rasulullah SAW melarang daripada ngerumpi yang enggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian banyak bertanya yang bukan pada tempatnya, lalu menyanyiakan harta dan melarang wahat, lalu dan menyakiti ibunya, ummahat ibunya. Kemudian wabak dilmanat dan mengubur anak perempuan. Ini dulu di kalangan jahiliyah itu, jahiliyah Arab itu banyak suku-suku yang kalau punya anak itu merasa hina, punya anak perempuan itu merasa hina, sehingga harus dikubur hidup-hidup. Bayangkan anak baru lahir, borojol, gitu, lalu dikubur. Nah itu kan udah sangat kejam ya. Tapi itulah yang terjadi di masa itu, ya. Di masa jahiliyah itu. Wahat dan mencegah daripada wahat ini busuk ya. Yang busuk, yang tidak manfaat berarti ya, yang tidak ini artinya yang tidak bagus pun juga itu ditahan oleh mereka, itu nggak diberikan. Bagi yang bagus-bagusnya itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qolihi, dan perkataan Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsu kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah kamu, haitsu kunta, di mana saja kalian berada. Nah ini kan sangat balik ya. Artinya hemat kata-kata, tapi maknanya tinggi. Wattabi'i sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Ini juga kata-kata mutiara, kata-kata bernas ya. Dan memang secara ilmiah juga disebutkan. Biasanya kalau penceramah cilik itu di TV pernah ada, itu ada gelas isi air kotor ya, lalu dialiri air bersih gitu. Terus lama-lama si kotor tuh hilang, lalu tinggal bersihnya. Nah inilah makna hadis ini. Wattabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wa khairul umur awsatuha, dan paling baik perkara adalah pertengahan. Wasatiyah sekarang ya. Atau kalau bahasa sekarang moderat. Nah, moderat atau wasatiyah atau di tengah-tengah ya lah. Wahai umur, dan paling baik perkara awsatuha, ya paling pertengahan, di tengah-tengahnya. Ya kan juga orang kan kalau orang mau menjadi penengah kan harus di tengah-tengah gitu, nggak memihak ke si A, nggak memihak ke si B, kan harus tengah-tengah gitu. Itu yang paling baik. Kalau di penengah misalnya dia cenderung kepada salah satu pihak, maka tidak akan baik hasilnya, nggak adil gitu. Nah itulah paling baik perkara awsatuha, yang paling tengah-tengahnya. Dan itu adalah ciri khas dalam Islam, yaitu adil, di pertengahan. Wa qolihi, dan perkataan Nabi Muhammad SAW, ahbib bahari au nama.
Habib, cintailah Habib akan kekasihmu yang kau cintai. Kau nama dengan biasa-biasa saja. Pertengahan, ya pertengahan. Biasa saja lah gitu. Jangan terlalu cinta. Asa ayakuna baghiduka yaumama. Ini luar biasa kata-kata ini. Enak gitu ya. Ini pasti orang-orang Arab itu pasti kagum kalau mendengarkan perkataan ini. Habibaka nama asa ayakuna baghiduka yaumama. Bagi doka hau nama asa ayakuna habibaka yaumama. Itu luar biasa. Habibaka cintailah kekasihmu hau nama dengan biasa saja, sedang-sedang saja. Asa ayakuna baghiduka yaumama. Barangkali nanti suatu saat akan menjadi engkau benci yaumama pada suatu saat. Atau lagi baghiduka hau nama. Bencilah yang kau benci hau nama biasa saja, sedang-sedang saja gitu. Proporsional bencinya gitu. Asa ayakuna habibaka yaumama. Barangkali suatu saat yang kau benci itu akan menjadi kekasih yang kau cintai. Nah, jadi ini kepada istri kita ya, kalau cinta biasa saja, jangan terlalu di 100% kan. Kalau ada sekian persen ya di ini kan gitu. Atau apa namanya, kita benci ke seseorang, istri kita bahasnya benci sekali, jangan terlalu bencinya gitu, biasa saja. Barangkali suatu saat yang kau cintai akan balik dari kau benci, atau yang kau benci balik akan kau cintai. Nah ini kan dari sisi kandungannya juga luar biasa, dari sisi bahasan juga luar biasa. Wa qawlihi, dan perkataan Nabi SAW. Al-zulmu zulmatun yawmal qiyamah. Bermula aniaya itu akan jadi kegelapan di hari kiamat. Nah ini berita untuk masa akan datang ya. Jadi kezaliman nanti di hari kiamat adalah sebuah kegelapan. Nah, kegelapan itu sama dengan nanti di neraka gelap. Makanya nanti temannya itu kegelapan itu nanti di neraka gitu. Nah, kalau kezalimannya itu jangan orang-orang mukmin, kalau kezalimannya itu masih sedikit dibanding kebaikannya, maka akan terhapus oleh cahaya kebaikan, maka dia masuk surga. Tapi kalau kezalimannya seorang mukmin mengalahkan kebaikannya, sehingga ada sisi gelap dari orang itu, ada gelapnya kelihatan, maka gelap itu akan ditaruh di neraka dulu sesuai dengan kadar gelapnya. Nah, nanti setelah hilang kegelapannya karena dibakar di neraka, maka bisa ke surga. Makanya ada ulama mengatakan salah satu alat penyuci ya tidak hanya air dan debu tanah, tidak, tapi ada satu lagi yaitu air katanya. Dari mana dalilnya ini? Dalilnya orang yang dibakar di neraka itu menyucikan dosa. Nah, ketika sudah bersih dosanya maka diangkat ke surga. Nah, itu berarti api bisa mencucikan dosa. Makanya air suci itu salah satunya adalah api katanya begitu. Wa qolihi, dan perkataan Nabi SAW fi ba'di du'ahi, pada sebagian doanya. Apa doanya? Allahumma ini as'aluka rahmatan min indika. Wahai Tuhanku, wahai Allah, ini aku minta pada Engkau rahmatan, akan rahmat. Min indika, dari sisi Engkau, tahdi, yang bisa memberikan petunjuk biha dengan rahmat itu, qalbi, akan hatiku. Wa tajma'u, yang bisa menghimpun biha dengan sebab rahmatmu itu, amri, akan urusanku. Wa talumu, dan yang bisa mengumpulkan biha dengan sebab rahmatmu itu, sya'asyi, akan sya'asyi, urusan yang berantakan. Wa tusihu biha ghaibi, yang bisa membereskan. Ya, membereskan biha dengan sebab rahmatmu, ghaibi, hal-hal yang gaib. Yang bisa memaslahatkan dengan sebab rahmatmu itu, ghaibi, akan hal yang gaib bagiku. Gak tahu nih hal yang gaib untukku apakah baik atau tidak. Maka maslahatkanlah yang aku akan lakukan gitu. Yang dihadapkan aku itu agar maslahat.
atau yang aku rencanakan akan masa karena goib apa dampak dari rencana atau dampak dari pekerjaan aku yang datang. Wa ta'lamu biha syahidi dan terangkat dia dengan sebar rahmatmu itu syahidi akan zuhirku. Wa tuzaki dan bisa membersihkan biha dengan rahmatmu amali akan amalku. Wa tulhimuni dan akan mengilhamkan kepadaku biha dengan sebar rahmatmu terus dia akan kebenaranku. Artinya bila aku benar disebarkan dengan rahmat sehingga menuntun rahmat itu kepada aku dapat petunjuk benar langkahku. Wa taruddu biha ulfati dan yang bisa menolak biha dengan sebar rahmat itu ulfati akan keliaran diriku. Wa ta'simuni dan bisa mengaraksa kepadaku, memelihara padaku biha dengan sebab rahmatmu min kulli su'in dari segala kejahatan. Wa ta'simuni dan bisa melihara kepadaku biha dengan sebab rahmatmu min kulli su'in dari segala kejahatan. Itu doa yang luar biasa bisa menghimpun semua ya. Padahal ini spontan oleh Allah diucapkan. Jadi itu bisa semua terhimpun. Ya. Jadi nggak yang terlewat. Apalagi yaitu doa Allahumma ini as'aluka ya Allah ini aku bermohon kepada Engkau ala fauza akan keberuntungan indal qadha'i ketika hari keputusan. Wa nuzula syuhada'i dan jamuan orang-orang yang mati syahid. Aku meminta Engkau akan jamuan orang yang mati syahid. Wa aisya syuhada'i dan aku mohon kepada Engkau akan kehidupan yang bahagia. Wa nasra 'alal a'da'i dan aku memohon kepada Engkau akan pertolongan atas menghadapi musuh-musuh. Lama rawatul kafatu al kafah sampai kepada doa yang telah melihatkan akan doa al kafatu oleh keseluruhan ulama al kafah daripada keseluruhannya ulama. Min maqamati daripada majlisnya Rasulullah SAW wa muhadaratihi dan daripada tempat percakapannya Rasulullah SAW bersama sahabat wa khutbatihi dan khutbahnya wa khutubihi dan daripada khutbahnya Nabi wa adiyatihi dan doa-doanya Nabi wa khutbatihi dan daripada pembicaraannya Nabi. Ya, mengajak bicara Nabi kepada para sahabat ya. Wa uhurihi dan perjanjian Nabi. Mimma la khilafa dari sesuatu yang tidak perselisihan. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW nazala itu menempati min daripada kafah keseluruhan mencakup seluruh ya, keseluruhan dalam hal pembicaraan Nabi ya. Dari sisi majlisnya, dari sisi tempat pembicaraannya, khutbahnya, doanya, yang diajak bicaranya siapa, itu semuanya itu lengkap, itu menyeluruh. Martabatan kedudukan yang tinggi sekali. La yuqasu yang tidak bisa dikiaskan biha terhadap semua itu, semua semua kafah ya atau semua martabat waihu oleh selain Nabi. Gak bisa dikiaskan gitu. Saking tidak ada kata-kata yang bisa menampung gitu, terhadap martabat Nabi. Wa hadza fiha sabaqon dan mencakup pihak martabat sabaqon akan orang yang memulai tidak ada yang bisa mencakup orang yang bisa mendahului Nabi gitu terhadap martabat. Wala yuqdaru qadru dan enggak bisa dikira-kirakan kadarnya Nabi terhadap martabat tadi. Dalam hal fasohah sama balaghah Nabi. Enggak bisa dikadarkan, enggak bisa ditakar, diukur, enggak bisa.
Itu. Karena apa? Karena yang ngukur kita-kita di bawah Nabi, yang nggak bisa gitu. Nah, yang ngukur di bawah Nabi, ukurannya nggak cukup untuk ngukur gitu. Contoh kita punya ukuran meteran, ya meteran kita bawa alat ukur, ya ternyata alat ukurnya itu kurang daripada yang objek yang diukur, maka nggak bisa kita pastikan gitu ukurnya berapa, gitu. Karena alat ukurnya nggak ada, gitu. Nggak punya. Nah kita misalnya umat Rasulullah atau selain Rasulullah mengukur Rasulullah, nggak bisa karena alat ukurnya nggak mencapai itu, gitu. Kayak misalnya gini, kayak ya lamu ulama ya ulama, nggak bisa mengetahui umat itu ulama. Wala ya lamu wali ya ila wali, nggak tahu itu wali kecuali wali. Nah sementara Rasulullah SAW itu martabatnya paling tinggi. Siapa yang bisa mengungguli Nabi? Kalau ada orang yang mau menakar, itu nggak mungkin karena takarannya itu nggak bisa menakar gitu. Maka di sini ya layak baru qadruhu, nggak bisa dikira-kirakan kadarnya Nabi. Karena apa? Karena alat ukurnya nggak mencukupi. Wa qad jumi'at min kalimatihi, dan sungguh telah dihimpunkan daripada kalimat Nabi, la yusbaq ilaiha, yang tidak ada yang bisa dahului ya kepada kalimat Nabi. Wala qadara ahadun, enggak ada yang mampu seorang pun ayufriqu fi qalbihi, dalam menyelesaikan fi qalbihi, di dalam membalikkan ucapan-ucapan Nabi. Alaiha, atas apa tadi? Atas kalimat-kalimat Nabi. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu membalikkan keadaan, ya, membalikkan yang bisa mengungguli Nabi lah gitu. Kaqolihi, seperti perkataannya Nabi. Himal watis wa mata hatkal amfihi wala yulda gulminu in hujrin marotain. Kaqolihi, seperti perkataan Nabi, hamil watis, telah panas, watis api perang. Telah panas, telah memanas api perang, wa mata, dan telah meninggal seseorang, ahad pafihi, telaka hidungnya. Artinya apa? Mati biasa, artinya bukan mati syahid. Nah, mati biasa artinya mati ya nggak ada nilainya dalam agama, gitu. Mati biasa saja. Hamil wati, setelah menyala gitu api perang atau pernah panas api perang. Wa mata, dan meninggal seseorang, ngahat papihi, yang celaka hidungnya. Artinya mati yang biasa saja, bukan mati syahid. Wala yuldagul mu'minu min hujrin. Bang Kiai, cukup ini udah panjang. Udah panjang, jam berapa sekarang ya? Oh, jam 22 ya. Iya, saya nggak ini. Ya itu saja sama sekalian pembacaan kitab ini. Ini juga saya didapat kabar dari Kiai Andi jam 11 malam. Saya lagi ngikutin pengurudan. Tadi ini juga untung suka baca, jadi tidak mau tahu dulu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.